Siapa yang megang host? Ya udah, nanti ada dua akun, dua akun. Ya dua ini ya, handphone, tapi satu belum masuk. Ya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bisanin ila yaumidin. Amma ba'du, kaifa halukuna akhwat, umahat. Alhamdulillah Nabi khair. Wa kaifa haluk Khairul. Ustazah? Alhamdulillah bil khairin. Terakhir kita sudah sampai di surat apa, umahat? Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah, ya ayatnya ayat keberapa, umahat? 29. Ayat 29. 29. Ayat 29. Ya, ini sebelumnya ada PR nggak, umahat? Nggak ada ya, kayaknya nggak ada PR ya. Ini sambil nunggu satu lagi HP masuk, mungkin umahat boleh buka dulu mushaf masing-masing. Ya, tafadholi umahat. Yang pertama urutan udah ada ya di grup. Ya, Mbak Ulfa dulu. Ya Ustazah. Hmm. Ya langsung baca ya Ustazah. Ya, langsung baca. Ya, nyambi nunggu ini ya, satu lagi PC masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqalak Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an Fil tsumma ardi, tebalin lagi botnya. Fil ardi. fil ardi jami'an tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa Hmm. huwa bikulli syai'in alim. Ya, Mbak agak PR di bommah ya. Nanti lanjut dulu Amin. nggak apa-apa. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha Alifnya wa dengan fa-nya. Yufsidu. yuf yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik Nusabbihu, tekan lagi di huruf H-nya. Nusabbihu. bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la Hati-hati di ain. ta'lamun. Itu agak kepanjangan fathah sebelumnya. Hmm. A'lamu mala. A'lamu a'lamu ma la ta'lamun. Ya, hasbuki. Barakallahu fiik Mbak Ulfa. Ya, kita eh, sambil gampang ya, saya ke layar dulu. Ya, secara keseluruhan, Mbak Ulfa itu ikhfa-nya kurang lebih kepada ketepatan bentuk-bentuk mulut ya, atau kesempurnaan ya, kesempurnaan harokat pun ketika ikhfa. Ya, jadi ikhfa ketika kita mengucapkan apa sih ikhfa kan gitu ya? Oh, saat nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf sebelumnya. Hurufnya apa saja? Ada 15. Jadi nanti kita akan pakai hukum huruf sukun. Posisi mulut saat sukun gimana, umahat? Apakah terbuka seperti fathah atau mungkin monyong atau mungkin turun rahangnya? Hmm, gimana? Ikhfa posisi mulutnya kalau kan sukun nih. Kalau sukun apa ini yang bentuk mulutnya? Normal atau Iya, fathah atau hmm? mencucu. Mencucu itu apa? Nyonyong. Iya, monyong Ustazah. Ya, saya ulangi. Nah, saya ulangi ya. Ikhfa itu adalah hukum nun sukun. Saat bertemu huruf salah satu dari huruf 15 dari huruf ikhfa.
Dan huruf sukun, sukun nih, berarti kan ikhfa bentuk mulutnya keadaan sukun. Nah, pertanyaan saya, apakah sukun mulutnya kebuka? Berarti kan ikhfa. Apakah dia monyong? Apakah dia turun rahangnya bawa ke bawah kasroh? Normal, Hmm? Ustaz. Normal, iya normal, Normal. normal. Iya, jadi tidak boleh monyong atau mencucu, tidak juga kebuka seperti fathah. Jadi yang perlu kita pahami bagaimana posisi mulut sebetulnya itu. Yang Mbak Ulfa secara keseluruhan sudah bagus, lebih kepada kesempurnaan. Ya, jadi kita akan memberikan kayak tadi contohnya di ayat ini. Saya huwaladzi khalaqal ya, jami'an summa. Nah, yang ini. Nah, jami'an summa. Nah, ini fathah. Kebuka, mulut kebuka, ain fathah, bukan tanwin. Kalau tanwin, kebuka nggak mulutnya? Enggak. Tanwin itu mulai mulutnya mau merapat. Tapi kita nggak ngerapetin full murni rapet. Kenapa? Karena akan ada aliran namanya suwait atau suara lirih yang lewat. Nggak mungkin mulut kita rapet. Jadi walaupun dia sukun, dia tetap nggak mungkin rapet juga. Nah, soalnya ada aliran suara yang akan keluar. Cuman nggak kebuka terus. Itu kurang. Jami'an agak rapetin lagi aja mulutnya. Jami'an summastawa. Jadi tadi agak kebuka sedikit, condong mau ke fathah. Walaupun nggak murni fathah, nggak. Tadi nggak murni fathah juga. Cuman masih agak sedikit kurang. Boleh dicoba Mbak Ulfa yang saya tandain di layar. Jami'an Nah, iya gitu. sumastawa. Nah, sekarang doma. Nah, doma Mbak Ulfa monyongnya yang saya perhatikan dari suara ya, karena saya nggak lihat mulut Umahat, monyongnya mah udah dapat. Monyong udah dapat. Jadi jadi ketika kita mengucapkan huruf makhrojkah atau sifatkah atau hukum ya yang ada di sini di Al-Quran tentang ilmu suara, itu nggak cuman kita ingat tentang organ. Oh, organ mulut kalau domah gimana? Bibir membulat betul. Ya gimana selain bibir membulat, pangkal lidahnya atau lidah belakang sedikit naik. Ya itu benar. Itu benar. Cuman kadang kita lupa sama yang namanya arah suara. Ya arah suaranya kita lupa. Harusnya kita arahkan juga lewat bibir. Nah, Mbak Ulfa ini arah suaranya. Kalau kalau posisi mulut sih udah yang saya dengar ya udah ada itu cuman ke arah doang. Ya tekan lagi suara domahnya. Sum mastawa. Boleh diulang, Mbak? Summastawa. Ya, lebih baik asan. Lalu sekarang yang bawah. Nah, waw bertasydid. Tapi ada syarat kita bahas Al-Quran Madinah. Ya, bukan Al-Quran yang standar depak. Karena ada standar depak yang dimana wawnya ditasydidkan padahal dia idogomnya nakis. Ya, bukan idogom kamil. Dan juga bukan tasydid asli. Adapun yang di layar, ini tasydidnya asli. Ya, mudho'af asli. Ya, dia memang udah katanya bertasydid. Ya fasawa, dia emang udah dari sananya, bukan karena hukum idogom kamil, bukan. Nah, kalau ada wawu tasydid di syarat Al-Quran Madinah akan kita berikan hukum naber. Tadi Mbak Ulfa udah dapat nabernya. Tapi ingat pula ya, naber yang dimaksud ini hanya untuk menegaskan bahwa dia itu tasydid tidak berlebihan. Fasawa, nggak berlebihan kayak gitu. Fasawa, cukup segitu. Nggak fasawa, au gitu nggak perlu. Nggak berlebihan. Satu. Yang kedua, saat kita ngucapin waw bertasydid, artinya ada huruf yang sukun. Apa huruf lafaz yang sukun? Huruf apa? Wow. Waw, iya betul. Nah, jadi waw tasydid sukunnya siapa huruf waw? Ini kelihatannya memang gampang ya, tapi saya kadang perlu menyadarkan, kadang ibu-ibu suka lupa. Oh, yang dia tasydid itu sukunnya waw. Nah, kalau kita bahas huruf sukun, jangan lupa ada durasi. Ada rohowa, ada syiddah, ada bainiyah. Huruf waw, apa huruf waw sifatnya? Din. Enggak, tentang rohowa, syiddah, bainiyah yang tadi saya sampaikan.
Oh, roqawah Ustaz ya. Ya, dia rokhawah. Iya, aliran suara itu berhubungannya dengan rokhawah kah, syiddah kah, atau bainiyah. Dia rokhawah. Nah, jadi dia mengalir. Nggak ketahan fasawa. Coba deh, kalau kita pecah atau kita potong fasau. Itu ketahan. Fasawa bukan. Fasawa segitu. Jadi ada ringan. Suaranya itu ada mengalir. Fasawahun fasawah. Nah itu kan ketahan. Boleh diulang Mbak Ulfa? Fasawwahun. Lebih baik. Tapi bibirnya nggak monyong terus ya. Fasau Ah, ya. monyong. Tapi pas ngucapin fathah waw sambil ditarik bibirnya. Jadi huruf waw itu ketika fathah atau kasroh kan udah pasti turun ya mulut ya. Monyong kalau domah. Tapi kalau fathah monyong wa tarik. Fasawa. Coba lagi. Fasawwah. Tapi jangan berlebihan Mbak naiknya. Fasawa. Fasawwah. Ya, ahsanti. Ya, lanjut. Tadi tentang sama ya lebih ke itu ke ikhfa. Tadi ikhfa itu yang mana di sini ada ikhfa? Tadi saya dengar di ikhfa. Oh, mayusidu fi waswadi ma'wana ada nggak di sini ikhfa? Khalifatan saya nggak tahu itu apa lanjut apa enggak ya. Ya, ini kayaknya nggak ada ya ikhfa ya. Yang tadi oh ini. Nah, ini Pak tadi ada ikhfa. Nah, saya dengar. Nah, ya di sini ini sering terjadi. Kalau setelahnya huruf fa ada ikhfa, hukum ikhfa dan hurufnya itu adalah huruf fa. Fa itu kan posisi mulut, makrojnya di bibir, mulut, mohon maaf bibir. Ikhfa itu pada huruf fa di bibir. Nah, untuk kata ja'ilun, ya, ilun, lu-nya monyong domah. Nah, itu langsung tarik Mbak Ulfa. Ya, ini namanya kesempurnaan harokat dan ketepatan dalam membaca huruf hukum ikhfa. Habis monyong lu, kita mau menunaikan ikhfa. Tarik lagi bibirnya. Lunap. Habis tarik bibir, kita udah memposisikan makhraj huruf fa. Ja'ilul fil ard. Coba lagi. Ja'ilun fil Nah, ard. itu bagus. Tadi tuh saya dengarnya kurang sempurna bibirnya. Terus agak ketahan di dalam suaranya, jadi makanya agak tebel. Kalau suara itu ketahan di dalam, ada dua kemungkinan. Entah itu harokat, entah itu ikhfa, pokoknya ketahannya itu tidak seharusnya. Kedengarannya itu ada dua kemungkinan. Mungkin dia tebel, mungkin gunahnya berlebihan. Kalau kasus ikhfa kan dia emang ada gunah, cuman gunah itu bertingkat-tingkat. Ya, kalau ikhfa huruf fa tingkatannya tengah. Jadi nggak banget. Ja'ilung enggak sekali, tapi dia pertengahan. Ya tadi sudah betul tadi yang disebutin Mbak Ulfa. Tapi nggak juga hilang, ya hampir hilang kayak huruf to, dal sama tak. Kalau to, dal, dan huruf ta dia sedikit kedengaran gunahnya, ya sedikit kedengaran gunahnya. Dan sama hal dengan huruf-huruf lain. Misalkan ibu lagi mengucapkan lafaz taba, taba itu kan panjang tuh ta kita bacanya ketahan di dalam. Tol, tebel. Tebel itu tol. Coba rasain, ketahan. Ta, dorong suaranya. Gimana Ustazah cara biar nggak ketahan? Biar kita alirkan. Nah, inilah feeling. Feeling itu dari pengalaman yang saya selama saya belajar dahulu, sekarang pun saya masih belajar. Nah, ini dulu feeling masalah harokat itu saya dapatkan malah terakhir-terakhir ketika saya proses belajar. Makhraj sifat itu udah awal-awal, udah pasti tuh ya. Makhraj sifat udah awal-awal itu mah. Tapi harokat itu yang memang dapat bukan dapatnya ini, maksudnya kan saya belajar nggak cuma satu guru ya. Ke guru ini harokat nggak biasa aja nggak dibenerin ya ke beberapa guru yang dulu. Nah terus kan makin belajar sampai sekarang pun saya masih setora sama Syekhoh. Ada dua Syekhoh yang saya tiga sih ya ada tiga Syekhoh yang saya setorkan. Syekhoh Mona, Syekhoh Awati sama Syekhoh Samia. Nah di antara mereka itu beda-beda juga koreksiannya. Dan tentang kesempurnaan harokat ini saya dapatkan itu justru nggak di awal-awal. Awal-awal itu nanti gitu ibaratnya. Ya di guru-guru saya yang awal-awal masih belajar dulu di pondok ya, terus
sebelum mengambil sanad itu tidak diajarkan tadi. Pokoknya harokat ya harokat. Karena kan dia pakai feeling. Tapi makin terus belajar, oh ternyata ada yang namanya kesempurnaan harokat tadi. Nah, ini penting juga untuk ibu biar bisa lebih tepat membaca Al-Qur'an yang kita berharap al-mahiru bil Qur'ani ma'as safarotil kiromil baroroh. Orang yang mahir membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang dimuliakan. Itu cita-cita terbesar kita. Ya numpung kita masih hidup, kita harus punya cita-cita. Kalau orang awam atau orang yang perkara tendensinya dunia, mereka pasti punya cita-cita. Sebelum aku usia 40 tahun, harus punya ini. Sebelum aku usia segini, aku udah punya bisnis sekian. Nah, itu orang awam cita-citanya tentang dunia. Nah, kita orang yang alhamdulillah Allah mudahkan, dikasih hidayah, kita punya yang namanya cita-cita akhirat. Bukan cita-cita sekedar masuk surga. Itu juga manusia semua sama. Siapapun orang itu pasti pengen masuk surga. Tapi cita-cita yang saya maksud adalah sebuah goals yang memang itu terjadi dalam hidup kita. Kayak misalkan menghafal Al-Quran, punya pondok tahfiz, punya bangun masjid itu loh kelihatan. Bisa baca Al-Quran yang mahir. Aku pengen belajar kiroat, aku nanti pengen belajar ngambil sanat, aku pengen, oh Masya Allah. Ya, kalau masuk surga, Allah ridhoi keluarga kita, itu mah siapapun manusia punya cita-cita itu. Ya kayak tadi nih, kelihatannya sepele, tapi mudah-mudahan dengan ini Allah jadikan kita mahir bersama Al-Quran. Ya tadi sudah bagus ya Mbak Ulfa. Terus coba dikata khalifah. Ya, coba dikata khalifah diulang. Yang mana ya? Ya ini, Ini. nah yang ini. Apa tadi? Khalifah. Ya, nah itu bagus haknya. Cuman hati-hati pun sering terjadi. Huruf fa jangan jadi kepanjangan. Khalifah, bukan fah. Khalifah. Langsung. Coba lagi diulang. Khalifah. Ya, Asanti, Mbak Ulfa, Barakallahu fiik. Barakallahu Ustazah. Ya, oke. Kita Umah setelahnya dulu. Silakan. Ada yang mau ditanyain Umaha sebelum saya lanjut? Hmm? Yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ya, silakan. Umahat yang kedua. Dengan Ana Mutia, Ustazah. Suaranya agak putus ya? Kak, Ustazah, Oh, halo. ada. Kedengeran gak Ustazah? Suaranya kecil sekali, Mbak. Ini Mbak siapa ya? Mbak Mutia. Ya, Mbak Mutia. Mutia suaranya kecil banget. Sebentar Ustazah, sebentar. Ya, Mbak Mutia. Kalau kayaknya lama, saya ke akun yang lain dulu ya. Nggak apa-apa. Ya, Ukti Diva boleh. Ini sedang membenarkan sesuatu. Ya, silakan. Nah, Ustazah. Hmm. Ustazah, halo. Masih belum kedengeran? Udah Wah, mendingan sih. Ukti Diva 2 aja Mbak Mutia ya. Nanti sudah Mbak Mutia. Iya. Ya. Baik Ustazah. Ustazah sekarang 31, Ustazah. Wa'allama, iya. Nah, Nah, ini Ustazah. jelas. Akun yang lain jelas suaranya. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Pegangin dikit lagi. Itu apa gunanya kurang ya. Misalkan karena faktor nafas berhenti saja. Misalkan in nggak kuat. Ha, ula, in. Aduh nggak kuat ya. Ternyata nih kayaknya nggak nyampe gunanya. Nanti ulang dari in kuntum. Ya guna boleh panjangkan. In kuntum. Dari situ ulangnya.
إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya, sebagai cukup dulu sampai sini. Ya, ini lumayan ada beberapa PR. Ya, PR-nya sedikit sama dengan Mbak Ulfa di masalah domah. Ya, tentang apa namanya ketepatan arah suaranya itu masih agak kurang dan posisi mulut di ikhfa. Ya, nah kita bahas satu-satu dulu. Dan di huruf sin tadi bi asma sama. Nah, kalau ada huruf sukun, nah kita ini saya ingat dulu awal-awal belajar ya, pas saya masih umur belasan tahun ya belajar tentang sifat, tapi itu berefek ke diri saya dan saya ingat guru saya dan beliau dulu guru Indonesia. Saya belum belajar sama apa dengan ustadzah di luar kan, masih di Indonesia guru basic sekali. Beliau bilang kalau ada sukun, pokoknya alirkan. Dan saya merasakan bahwa kan PR saya begitu, oh ngalir nih, ada mal as. Nah ini saya tunjukin, ada mal asma asma kan beliau bilang alirkan alirkan. Nah ketika otomatis kita punya PR. Ini sembari ibu-ibu mungkin bisa praktekkan di rumah. Pengalaman saya dulu begitu. Alirkan, latihan lah pokoknya di rumah. Akhirnya setiap saya pulang dari apa namanya lembaga lembaga belajar tersebut, saya selalu buka mushaf dan saya latihan apa itu PR buat saya. Dan saya ulang-ulangin. Ya kayak tadi, oh saya dulu PR-nya sama, suka mantul. Huruf sukun itu aliran-aliran suaranya hilang karena namanya masih pemula. Dan ini hal yang sangat wajar. Kadang kita nggak sadar, padahal kita tahu hukumnya. Nah, di rumah saya latihan, oh tadi usin, terus dirasakan. Dan yang saya rasakan pula, saat kita mengalirkan atau bertemu huruf sukun, kita harus pakai hati ya. Maksudnya gini, kita baca nih, kita harus ngeresepin banget per hurufnya. Ini sukun, aku alirkan, aku panjangkan. Jadi kita tuh kayak udah menyatu dengan apa diri kita tuh seperti sudah menyatu dengan bacaan. Jadi nggak cuma baca, apalagi pikiran kemana-mana, apalagi kita tuh udah pusing duluan kaku, aduh susah-susah itu pengalaman saya nanti susah beneran. Tapi kita pelan-pelan aja. Wa 'allama adamal as adamal itu ada aliran, dirasakan pakai hati kita. Dan alhamdulillah itu dapat. Tapi kalau udah buru-buru, ada pikiran, atau mungkin kita nggak ngerasain huruf sukun, biasanya PR-nya agak susah. Nah tadi Ukti Diva dapat di sin, ya agak kurang ngalir. Boleh diulangi dari Adamal Asma sampai A boleh nggak apa-apa. Adamal asma. Nah, iya, bagus. Enak kedengarannya. Jadi kayaknya pelan tapi pasti. Ya, nggak pelan tapi terbata-bata, tidak juga pelan tapi tamtit. Karena orang yang baca pelan, pelan itu bukan artinya harus pelan sekali, tapi dihayati itu bisa jadi kadang ada kepanjangan. Tamtit kok namanya. Atau terbata-bata, tidak. Tapi kita akan dan dapat umahat. Saat ada orang yang baca dengan ngerasain tiap huruf, yang dengar itu beda. Ya, lanjut. Nah, sekarang di summa, nah domah ini ya. Monyostu, sempurnakan arah suara, tarik lagi bibirnya. Ya, silakan. Summa. Nggak sum, tapi jangan panjang. Summa, langsung. Summa. Summa. Nah, oke. Ikuti saya. U. Nah, itu. Itu udah mulai dapat, tapi ada sedikit suara lebih banyak naik ke atas. Ada banyak naik ke atasnya. U, U, lagi. U. U. Nah, U. summa. Nah, itu Summa. lebih bagus. Iya. Kalau bisa ngebedain itu lebih bagus yang tadi. Lanjut. Ambiuni. Nah, A-nya jangan itu ketahan suara ke dalam. Makanya agak ada gunah di hamzah. Harusnya hamzah tidak bergunah. Yang gunah itu nanti nun ketemu ba. Nanti gunah itu dikelap. Ya, lalu uni sama domah. Diulang.
Ambiuni. Ya, lebih baik ahsanti. Terus kan in kuntum. Nah, tadi kita bahas tentang posisi mulut. Berarti ini posisi mulutnya Ummahat boleh jawab bareng-bareng. Saat in kuntum, apakah dia turun terus kasrohnya gitu? In, apakah begitu? Tidak Ustazah. Tidak. Nah, jadi nggak turun terus rahangnya. In langsung. Habis rahang turun, kita langsung menuju huruf kaf. In kuntum. Coba lagi. In Nah, iya, pangkal lidah kuntum. naik aja. Pangkal lidah belum naik. Seperti mau ngucapin huruf kaf. Nanti suara akan tertahan di pangkal lidah. Nah, ini pakai pakai apa? Pakai feeling. Setelahnya huruf kaf. Nah, boleh Ummahat ikutin arahan dari saya. Setelahnya huruf kaf. Berarti lidah belakang naik karena kita akan ngucapin huruf kaf. Oke, nah gimana? Udah coba naik. Nah, saat dia naik, udah itu suara ya sambil dibayangkan dari dalam tenggorokan kita, dari pita suara dia akan ketahan atau tidak di lidah belakang karena dia naik. Tertahan. Akan tertahan. Iya, dia akan tertahan. Jadi makanya bunyinya kayak gini, enggak, itu enggak ketahan di lidah belakang. Ing, dia akan condong ke NG, akan condong ke eng. Ing kuntum, coba lagi. In Nah, kuntum. nah, iya begitu. Tadi enggak gitu. Agak naik, mungkin cuman ada yang lepas ke depan ya, dia suaitnya dikit yang lewat mulut. Apa itu suait? Suara lirih. Dari kata saut, saut itu suara. Kalau kecil lirih, suait. Nah, dia suara lirih, ada yang lewat mulut, tapi dikit karena ketahan sama siapa? Sama lidah belakang. Makanya dia lebih kedengarannya NG. Ing, kan eng ya, lebih banyak eng. Nah, eng itu dari mana? Hidung. Jadi suara itu lebih banyak lewat hidung apa mulut? Kalau setelahnya kaf. Di hidung Ustazah. Ke hidung, iya, masya Allah ya ada yang udah paham ya. Mudah-mudahan yang lain pun paham. Karena ketahan, beda sama kuntum. Nah, kalau kuntum gimana? Dia nggak banyak ke hidung, makanya dia ikhfanya paling tinggi. Ya, ikhfanya paling tinggi kalau setelahnya tak. Banyaknya di mana mengalir suara, hidung apa mulut? Di Kalau mulut. tak, Di mulut, di iya di depan. mulut. Iya, betul dia karena dia ke depan. Dia ke depan. Ya, lanjut. Kolu, doma, sama baknya kol-kolah tadi, Mbak. Nah, bak itu kol-kolah sudah betul uktidifa, tapi syiddahnya berlebihan sehingga ketahan. Jangan subhanak. Mulai dari kolu subhanak sampai situ. Qal qalu subhanak. Ya, Asanti Masih coba subhanak ya aja. Tadi lunya udah dapat, nah sekarang subhanak. subhanak. Ya, cuma domahnya ya jangan subhanak. Dibalikin lagi Ustazah ya bibirnya. Iya, pasti balik tapi lebih kepada domah. Waktu itu lebih kepada domah. Ini Subhanak. ya Asanti. Nah, sekarang anta. Nah, anta kayak tadi tuh. Ya, mulut apa enggak banyak ke hidung. Anta. Anta. Engnya dihilangin. Lebih lembutkan lagi gunanya jangan terlalu banyak. Anta. Udah mulai dapet sih ya, cuman hamzahnya ukti diva ada gunah, maka permulaan udah ang dan ang a anta. Anta. Nah, lebih baik. Nah, nanti saat ngucapin hamzah siapapun Ummahat. Kalau mau ngucapin hamzah jangan a. Itu ada gunahnya a. Datar aja lembut. Dia memang sifatnya syiddah. Syiddah itu ketahan ya, sandaran makrojnya kuat. Itu syiddah. Syiddah apa sih? Sandaran makrojnya kuat. Sehingga saat dia sukun, sulit lewat suara ke situ. Karena sukun dia berhenti, diem. Emang sandarannya kuat, kayak huruf ba, ab. Syiddah dia kuat, jim, aj. Sandaran makrojnya kuat. Huruf dal, ujung lidah sama pangkal, ad. Huruf qaf, pangkal lidah sama langit lunak, ak.
huruf to sama kayak huruf dal, ya huruf to, nah itu mereka semua kutubu jadin ya, semua huruf ini dia kuat, dia syiddah, hamzah, kaf, ak, ta, at, kuat. Tapi jangan berlebihan, nanti dia jadi syiddah berlebihan. Jangan itu karena ketahan, biasanya suka ke hidung juga itu. Boleh sekali lagi. Sama Ustazah. Anta yang tadi. Anta. Nah, itu udah lebih enak kan, lebih rileks di hamzahnya dia. Ya asanti barakallahu fi ukhti Diva. Kalau Ustazah. Nah, ini kita bahas sedikit dulu sebelum ke umah setelahnya. Ada tanda berhenti. Kita bahas wakof ya. Boleh kita bahas wakof. Di ayat 30 kita lihat di layar. Karena bisa jadi di mushaf ibu-ibu beda. Tanda wakof itu pasti akan ada bedanya. Pasti. Tapi nggak selalu di tempatnya itu pasti beda, di tempat tertentu enggak. Maksudnya beda itu mungkin ayat ini ada tanda wakof, di tempat lain enggak. Mungkin di tempat yang lain sama ada tanda wakofnya. Atau mungkin sama-sama tanda wakof cuma beda, ada yang jim, ada yang silih. Tapi kalau mim biasanya punya kesamaan. Tapi nggak semua juga, ada yang kasih di mim kadang. Tapi ada mushaf yang enggak. Karena tanda wakof yaitu silih, yang seperti yang saya tunjuk ini. Atau mana lagi di sini yang beda? Ini silih-silih yang jim. Nah, ini jim di bawah ya, yang kof dan lam, ada nggak kof sama lam? Di mushaf layar aja lihatnya. Jadi halaman ini nggak ada lagi ya. Kalau ada ta'anuk titik 3, ada 2 berdampingan, itu akan antuna temukan berbeda. Jadi saat berbeda, ibu ikutin mana? Mushaf yang ibu lagi baca aja. Nah, karena kita di halakoh, mungkin ada yang baca ke Quran langsung atau di layar, karena lagi belajar kita yang di layar. Tanda silih, apa artinya umahat? Boleh berhenti tapi wasol lebih baik. Boleh berhenti. Boleh berhenti, boleh. Wasol lebih baik. Betul, tapi lebih baik lanjut. Jadi pilihannya adalah boleh berhenti, tapi lebih baik lanjut. Nah, jadi kalau udah terlanjur berhenti, berarti boleh nggak? Boleh. Boleh, karena memang dibolehin. Karena memang dia dibolehin, berarti boleh. Nah, kalau udah demikian, langsung aja, nggak usah balik lagi. Ada yang salah paham, bahkan banyak ya, di antara tolibah tuh salah paham. Entah saya nggak tahu bagaimana ada kesalahpahaman itu, apa mungkin memang ada guru yang ngajarin demikian, saya nggak tahu. Karena saya pribadi nggak pernah belajar kayak gitu malahan. Yang nggak pernah belajar, oh ini harus balik lagi, nggak. Tapi saya nggak tahu apakah di Indonesia ada yang ngajarin. Tapi banyak tolibah yang demikian. Nah, ja'ilun fil ardi khalifah. Selesai aja. Kalau nafas nggak kuat dan dia boleh berhenti. Ya, kalaupun nafas kalaupun nafas kuat boleh nggak berhenti? Nafas masih kuat nih, boleh nggak berhenti? Boleh kalau mau berhenti Ustazah. Boleh, iya boleh. Karena dia wakaf ikhtiari boleh. Ikhtiari itu kita milih. Aku mau berhenti di tanda silih boleh. Karena emang secara makna ini tidak merubah, tidak rusak, tidak rancu. Yang nggak boleh itu makna ada kerancuan, apalagi rusak nggak boleh ya. Nanti kobih kalau memang maknanya rancu, aduh, kan ini tentang bahasa Arab ya masuknya. Mungkin harusnya ada huruf jar, huruf majrur, nggak ke bawah, fa'il, maf'ulun bih atau fi'il itu kan itu ada kerancuan. Kalau nafas nggak kuat itu aja masih boleh, tapi nanti harus balik dulu. Ya, jadi saya ulangin. Kalau ada tanda silih, walaupun nafas ibu masih kuat, saya masih kuat. Tapi saya mau berhenti aja boleh, itu namanya ikhtiari. Kalau wakaf ikhtiari, kepengenan ibu, kan tadi ibu kepengennya berhenti aja deh, nafas masih, itu namanya ikhtiari. Aku mau lanjut aja karena wasol lebih utama, boleh. Tapi perhatikan, kalau ibu mau lanjut, nah boleh, karena emang itu lebih utama. Ya, lebih utama ya. Cuman ibu perhatiin, ada nggak tanda berhenti lagi setelah khalifah? Jauh tapinya Ustazah. Jauh, mana Lanjut. lagi? Oh, di sini. Lak, ya kan? Lak. Nafas kayaknya nggak kuat. Udah aja ibu isi bensin dulu daripada mobilnya mogok di tengah jalan. Ya, kayak masuk tol, udah deh isi dulu deh. Padahal masih kuat ini berapa kilo lagi. Tapi isi dulu, nanti ketemu dengan rest area, dengan pom bensin lama.
Itu pun maksudnya yang ingin saya tekankan yang tadi, karena banyak di antara tolibah, wasol lebih utama. Dia wasol bener, tapi nafas nggak kuat. Sampai di kolu ataja'al, ya. Sampai situ tuh gimana? Untungnya ini deket, udah balik lagi di kolu. Masih enak, tapi kalau di tengah-tengah, piha, gimana? Ya ini nggak ada tanda berhenti. Maka lihatlah keadaan ya, lihatlah dari sisi keadaan. Oh, dia harus balik lagi. Kalau emang terjadi ya nggak apa-apa, udah terlanjur kan. Tapi kita lihat mana yang lebih utama. Tapi kalau seandainya nih, oh ini mah jauh juga ya. Ada nggak yang deketan? Nah, misalkan ini ya, yang bawah. Nah, yang bawah, ayat 32. Nafas ibu masih kuat di illa ma'alam tanah. Lanjut nggak apa-apa. Kalau emang nafas masih kuat kan dia deket. Nah, deket nanti juga isi bensinnya bisa segera. Ya bisa segera. Tapi kalau nafas kayak nggak kuat, udah mepet banget. Nanti, aduh, baru nyampe sini. Illa ma'alam tanah innaka udah ustazah nafas nggak kuat malah jadi nggak bagus maknanya. Malah jadi nggak bagus. Jadi wakofnya irtirori, mendingan ikhtiari. Ikhtiar itu kita milih, mendingan tadi pilih. Kalau irtirori terdesak, selama nggak mendesak, nggak usah mendesak. Ya ini kalau kita mau bahas kesempurnaan dari sisi harokat. Dan untuk yang paham bahasa Arab dia masih bisa meraba-raba walaupun terkadang ada hal-hal yang butuh penafsiran. Oh ini begini-begini gitu ya. Tapi masih enak kalau yang mengerti bahasa Arab. Tapi kalau yang nggak ngerti gimana? Ikutin kaidah yang ada di mushaf. Ulama udah kasih tandanya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan Umahat? Hmm? Tidak ada? Oke, tidak ada. Terus kita bahas. Ya, aku dulu deh baca. Mbak Mutia ya? Nah, silakan Mbak Mutia, mudah-mudahan lebih jelas. Nah, Ustazah masih kecil nggak Ustazah? Nah, ini udah lebih baik ya. Nah, ayat 33 kan ya Ustazah? Apa 32? Betul, 33. Qala ya Adamu ambihum bi asmaihim falamma amba'ahum Ulangi lagi, guna panjangin. Amba. Nah, falamma amba'ahum bi asmaihim qala alam aqul lakum qala alam aqul Udah tanda lakum ikofnya la alam. qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubdun. Dari wa a'lamu boleh Ustazah? Ya, ini kan itiror masuknya ya. Emang udah nggak kuat nafas. Nah, iya. Ini dari wa a'lamu. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Langsung ke Abah. Langsung ke Abah. Nah, aba wastakbara wa kana Jadi nggak dijeda. Nanti saya jelaskan ya. Nanti setelah ini jangan dijeda. Wastak langsung wastak baro, bukan tak. Nah, nggak jeda gitu nggak. Dari aba lagi ulangnya Ustazah berarti. Wastak baru nggak apa-apa. Wastakbara wa kana Agak minal mantul Mbak. Jadinya agak mantul. wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, asanti ya barakallahu fiik. Nah, kita
bahas di entah ini di bi asmaihim. Nah, ini pun sering terjadi. Hamzah ya, Hamzah itu satu-satunya huruf ya, satu-satunya huruf yang dia itu ketahan nafas, ketahan juga suaranya. Dan dia tidak memiliki solusi. Maksudnya gimana? Nah, kan ada huruf-huruf yang ketahan nafas, ada yang ketahan suara secara bareng, secara bersamaan. Maksudnya huruf itu nafas ketahan, suara juga ketahan. Artinya kan dia ketahan semua. Ya, seperti huruf ba, ab, atau dengan kata lain sifatnya syiddah dan dia jahar. Jadi huruf ini sifatnya apa tadi Umahat? Yang ketahan semua namanya apa? Syiddah dan jahar. Ya, syiddah dan jahar. Iya, mumtaz. Nah, syiddah jahar dia ketahan dan apapun itu kalau ketahan pasti pengen ada sesuatu hal yang memudahkan dia biar dia bisa mengalir dengan lembut atau bisa mengalir dengan enak. Makanya huruf-huruf qalqalah itu ketahan semuanya. Nah, kenapa qalqalah muncul? Dia adalah sifat yang muncul sebagai bantuan ya bisa dibilang supaya dia nggak ketahan hurufnya. Ba, ab, kof, ak, to, at, ya terus apa lagi dal, ad, jim, ad. Itu kan ketahan semua dan itu nggak enak. Coba ibu-ibu ucapin aja. Ucapin huruf ba. Kuat, nafas nggak mengalir, ab, suara juga nggak ngalir. Itu capek mulut itu. Jadi dia apa namanya tertahan semuanya. Makanya ada kolkolah. Jadi kolkolah ini sifat yang emang dihasilkan dari tadi. Abe, aja. Nah, baru enak. Ada. Dia enak. Aku. Dia lebih enak. Tapi ada satu-satunya huruf yang enggak. Dia itu nggak punya solusi. Artinya ketahan ya udah ketahan. Ya, apalagi riwayat Hafs tidak ada syugel, tidak ada hukum tertentu dengan Hamzah. Jadi kalau riwayat atau qiraat yang lain banyak tentang Hamzah. Karena Hamzah itu berat. Ya berat seperti di sini kalau kita belajar qiraat apa Imam Hamzah di Asmaihim itu nanti tashil. Ya bisa ibdal bisa tashil di Hamzah pertama. Di Hamzah keduanya tashil. Bi asmaihim. Bi asmaihim. Jadi dia i bacanya. Karena berat, ihim gitu capek mulut. Kalau wakof itu juga hanya wakof itu qiraah Hamzah. Itu cuman faidah doang ya artinya oh gitu ya. Karena emang Hamzah itu berat. Ya dia berat. Nah saat dia berat, sering kadang lafaz lisan kita itu menjeda. Tadi Mbak agak jeda. Bias, bias. Nah coba jangan jeda. Biasmaihim. Coba lagi. Bi asma Enggak gitu. Bias. Nggak usah kayak jeda apa? Nggak usah kayak aba-aba di awal. Langsung aja. Biasma, biasma. Jangan terlalu ditekan. bi asma Nah, ihim. Nah, iya gitu. Nah, jadi syidahnya nggak berlebihan. Kenapa kayak orang ketekan bias, A itu terlalu syidah berlebihan, jadi makanya ada jeda. Dan itu memang sering terjadi ya di dalam apa kasus Hamzah dan itu emang diwanti-wanti ya sama para ulama tentang wa antusyaddida ba'da maddin hamzatan. Jadi kalau contoh yang dikata ulama ini kalau ada mad kayak tadi bi asmaihim terus sering ada syiddah yang berlebihan dan itu terjadi juga di tempat yang lain. Jadi kesimpulannya kalau ibu-ibu lihat Hamzah bukan bukan biasmaihim. Nah, itu lebih tepatnya begitu. Ya, lanjut. Baru dikata falam ma fathah lam. Nah, ini lamnya kurang sempurna fathahnya. Dan Masya Allah, memang begitu seringnya kalau ada 3 fathah yang berturut-turut. Nah, saya lihat di sini, oh iya, ini 3 fathah. Fa-nya fathah, lamnya fathah, mimnya fathah. Kalau ada kejadian 3 fathah yang berturut-turut dan fathah itu diantara harokat yang surah apa surah lafaznya maksudnya dia itu cepet gitu loh, gampang harusnya A tapi ya. Jadi cepet si fathah itu gampang kepleset karena dia terlalu mudah untuk cepat saat ngucapin fathah. Dan kasusnya biasanya sama huruf ketiga seperti dikata ja'ala. Nah, itu ain kadang ja'ala, je, jimnya juga ke bawah ja'ala sama di falam coba lagi fathah lam. Falamma Nah, iya. Ada bedanya Mbak ya.
Nah, amba'ahum sama di hamzah tadi gunanya panjangin. Sama kayak tadi nggak deh a gitu nggak. Diulang. Amba'ahum. Iya, bagus. Dan enak ya kedengarannya, Masya Allah. Sekarang ini kola itu kayaknya kofnya coba baca dulu, Mbak. Saya lupa ini kesalahannya apa. Mm-mm. Tadi kayaknya kurang ini deh Ustaz makrojnya. Tebel Kurang ya? tepat. Tebel ya? Iya. Makanya coba baca dulu. Qala. Oh iya, makronya kof ya terlalu dalam. Nah, baru saya ingat tadi hampir. Cuma nggak kayak di awal. Kof itu Nah, jangan elak ya. Kola. Lagi diulangi. Qala. Nah, bagus. Nah, sekarang di lakum, oh ini tawasud mim, jangan buru-buru. Mim, kalau dia sukun, mim sukun, nun sukun, dan hukumnya izhar, maka nanti ngalirnya dikit, dia tawasud atau bainiyah. Ya, lakum, coba deh lakum ini sampai situ aja dulu. Lakum inni. Nah, iya, alirin dikit dulu. Lakum lakum ini. Lakum inni. Asal. Lalu di hamzah a'lamu jangan ada kita kan pengen ngalirkan ain ya. Pengen mengalirkan ain sedikit karena tawasud. Biasanya hamzahnya ke bawah panjang. Ya, jangan. A'lamu yang agak panjang itu ain. Diulang. A'lamu. Nah, itu asandi. Nah, lalu huruf bod wal ardi. D-nya tebelin sama kasroh sama ain kasusnya kayak yang tadi dan domahmu ya coba digabungin ini dekat-dekat ya wal ardi wa a'lamu ma. Nam. Wal ardi wa wal Nah, kan agak ardi. mengalirkan agak gitu kan agak kayun ya jangan kayun hamzahnya. Wal ardi wa a'lamu ma. Nah iya cuma di dotnya masih agak kurang jahar juga ya wal ardi di kuatin suara dari dalam Wal ardi. enggak enggak coba salah satu lidah, sisi lidah jangan dua-duanya. Coba saya mau dengar salah satunya. Satu aja. Wal ardi. Nah, tadi Mbak dua bukan? Sebelumnya. Lupa. Lu, nah, kalau saya dengarnya Mbak kurang, jadi kayak kurang fokus kalau yang awal. Ya, karena mungkin dua-duanya. Tapi pas saya tadi bilang Mbak coba satu aja, itu udah dapat. Karena tiap orang beda-beda. Ada yang bod sisi lidah dua-duanya. Ada yang bod salah satunya lidahnya. Nah, kalau tadi saya dengar Mbak lebih, kok emang tadi bener ya, yang awal itu dua-duanya, biasanya orang suka kurang fokus karena lidahnya naik semua, ya lidah samping. Nah, fokusnya satu, misalkan dia buat terus lidah samping gimana Ustazah? Ya udah abaikan aja, dia nanti akan ngikut naik memang, tapi nggak usah kita tempelin kuat. Jadi cuman mengikuti pergerakan lidah kita yang bergerak sebelah kirinya atau kanan. Misalkan ibu, ini untuk semua umahat, tolong diperhatikan. Untuk huruf bod. Bod itu kan lidahnya boleh salah satu ya, samping atau kanan. Dan saya tidak mengulang lagi ya untuk sekarang, karena kita udah diistikhrojahkan. Kalau ibu kayaknya makhrojnya lupa, boleh ikut daurah khusus makhroj. Jadi saya agak cepat meneranginnya masalah ini. Lidah salah satu, misalkan ibu kiri yang naik. Nanti yang kanan gimana? Dia cuman mengikuti pergerakan lidah aja. Nggak perlu dua-duanya kita nempelkan dua-duanya udah. Tapi kalau dua-duanya, ibu harus fokus. Dan tiap orang beda-beda. Ada yang dapatnya malahan dua-duanya. Ya, dia beda-beda feelingnya. Oke, lanjut Mbak. Tuh beduna, jangan ada hames ya Mbak di ba sama dal. Tuh beduna wama. Sama sempurnakan di wa sama ma. Harokatnya. Tubaduna wa ma. Ya, asa. Lalu dal, rohwahkan. Wa il, kulna. Wa il qulna. Nah, iya bagus, enak kedengarannya emang beda. Kita kalau sering dengar, oh ini ngalir, ini sempurna. Saat ada yang baca kurang sedikit aja kelirunya itu beda. Di perasaan juga beda. Nah, lil malaikati kasroh Lil malaikati. jadi nggak boleh gini juga ya. Tadi ika, jadi terlalu syiddah. Hamzah itu nggak boleh terlalu syiddah juga.
Analoginya gini, maksudnya. Kalau kita bilang perjuangan, ya itu ada A-nya nggak ada. Perjuangan atau perjuangan, ibu-ibu ngomongnya. Perjuangan. Perjuangan. Bukan perjuangan. Kalau ibu bilang perjuangan, orang aneh. Jadi A-nya itu ketekan sekali, itu maksud saya. Jadi nggak usah begitu, biasa normal. Lil malaikati. Ada yang baca lil malaikati, ikati. Jadi pengen menegaskan mungkin ya syiddah, tapi nggak enak ya kedengarannya karena emang dia diwanti-wanti sama ulama nggak boleh antu syadida ba'da madin hamzatan. Jadi nggak berlebihan mensyiddahkan ya ini kasusnya di kalau ada mad ya, tapi ini sama nggak ada mad juga di sini pas ya dengan perkataan ulama yang tadi. Lalu fasajadu jangan ada hamas. Coba lagi Mbak. Fasajadu. Nah ya itu lebih baik asan. Lalu sekarang nah ini tadi wastakbaro masih agak kurang dapat. Huruf Nah. kaf tahan dulu, sandaran makrojnya kuatkan karena sifatnya syiddah. Kuatin dulu. Abis itu jangan lupa dia punya sifat apa? Hamas. Tentang nafas. Hamas. Hamas. Nah, abis itu ibu alirkan nafasnya. Wastakbaro. Ulang. Wastakbaro. Nggak ada nya. Dapat tapi mbak ada kol-kolah. Jangan dibalikin suara ke dalam. Suara itu ngalir aja keluar. Suara mengalir. Wastakbaro. Takbaro. Wastakbaro. Nah, iya seperti itu. Ahsanti Mbak Mutia, barakallahu fiik. Jazakillahu khair Ustazah. Iya, iya. Ya ke Mbak Meisha dulu. Tadi kita mulai jam lewat 15 atau sampai 20-an ya. Insya Allah kita sampai ngarai sampai segitu. Misalkan saya jam 9 telat kayak tadi, ibu-ibu udah paham lah ya. Mohon maaf biasa ya suka ada yang ini dulu ya di rumah ya. Silakan Mbak Meisha. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah Dari ada di mana? wazau juga bukunya sih dari uskun antai ya. Coba nggak apa-apa. Wazau juga jannata. Kalau bisa ada uskun boleh. Oke. Uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragada Wakula. wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin fa'azallahuma syaitanu anha Ada kayak ada e-nya Mbak. Ulang lagi. Asyaito. Fa'azallah. Fa'azallahuma. fa'azal fa'a- fa'azal fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma Alirkan lagi di rukuk. Nah, itu udah mulai dapat tadi yang terakhir ya, alirkan. Tapi jangan lupa dia tebal. Fa'akhrajahuma. fa'akhrajahuma mimma kana fih wa qulna bitu Enggak ba'dukum B, tapi B. B tu kasroh B dengan to tu. wa qulna bitu ba'du Tapi jangan jadi panjang. B tu jangan. B tu. wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu Enggak panjang dia naber. Karena dia posisinya tasydid. Seandainya kalau dia nggak tasydid baru dia menjadi huruf mad. Aduh, naber aja. li ba'din adu Enggak nama aduh, enggak lama. Naik aja Adu. Mbak.
adu. Enggak jadi mad dia. Liba'din adu. Liba'din Iya. adu. Tapi blotnya li ba'din, jadi mirip dal ya. Tadi kayak dal tebel. Li ba'din. Liba'din adu. Coba adunya aja. Adu. Adu. Lanjut. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Mhm. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Ya, asanti Mbak Mesya, barakallahu fiik. Ini ikhfanya kena ya di kata anta. Tadi sempat ngebalik dulu karena tadi wakofnya ibtiron. Ya, jadi nanti harus balik. Nah, pas balik ternyata sama. Bunyinya belum ada perbedaan. Berarti emang PR. Kalau ikhfa di huruf ta, jangan ditekan lidah belakang. Anta lembut, alirkan suara itu ke depan. Coba diulang. Anta. Anta. Enggak. Masih nggak jadi kasih di belakang jangan. Dia pakai feeling, ini tuh suara di ujung lidah. Nah, pakai feeling kita kayak gitu. Anta, Anta. mending. Itu mending nggak kayak tadi. Oke, lagi. Anta. Anta. Enggak, mending yang sebelumnya. Nah, ini PR yang Mbak Mesya ya. Nah, coba Susah. ikut. Coba ikuti saya bilang gini. Yang lama. Nah, kerasa nggak itu kayak dorong ke depan? Ya. Panggal lidah nekan nggak? Enggak. Enggak. Nah, begitulah cara ngucapin, nggak ada bedanya. Kalau saya ngajarin gitu dulu, biar dia bisa mengalir kan suara kebanyak. Karena kalau ikhfa setelahnya huruf ta, huruf to, huruf dal itu lebih banyak lewat bibir, mulut maksudnya. Untuk swaitnya, yang lewat hidung tuh dikit. Makanya ikhfanya paling tinggi dia. Makin tinggi ikhfa, kadar gunanya makin sedikit. Karena dia makin disembunyikan sekali. Ya, anta, coba. Anta. Mending ahsan, itu lebih enak ya, lebih baik. Nanti latihan terus insya Allah dapat. Yang penting sebenarnya feeling. Kalau feeling dapat, oh gini ya cara ngalirinnya, itu gampang ya. Tinggal latihan terus biar biasa. Lalu alja, jimnya sama nunnya coba Mbak fathahnya Mbak. Al-jannah. Nah, minha, Mbak Mesya nggak tahu saya lupa ya. Ke Peres suka hanya itu terlalu dari dada ya, atau terlalu ketekan ya pita suara ya. Dari dada ya. Iya, jadi nggak ha enggak minha, ditahan di tenggorokan bawah, jangan didorong ke bawah banget nanti ke dada. Minha. Minha. Nah, itu ada dapat. Oke. Tapi pun nggak boleh terlalu menggetarkan juga. Ya, nanti nafasnya kurang keluar. Kalau terlalu menggetarkan, berarti pita suaranya terlalu mau menutup. Makin dia menutup, gimana nafas keluar? Minha. Minha. Nah, itu terlalu lebar. Kurangnya didapetin dikit lagi. Minha. Ha. Minha. Nah, yang itu. Nah, yang itu. Jadi dia tengah-tengah. Emang H itu susah-susah gampang. Kalau terlalu rapat, ha, ya pita suara berlebihan. Nutupnya, nafasnya kurang lewat. Padahal dia hames. Hames itu harus ada tetap nafas mengalir. Kalau terlalu lebar, ha, ha. Nah, itu kayak H kecil makanya kedengerannya. Soalnya pita suara kelebaran. Ya, dia nggak lebar-lebar. Dia tetap ada getaran. Oke, lanjut ya, Wo. Nah, rohwahnya kurang pas tasdid. Minawolimin. Minal-zalimin. Asanti, tebalkan dikit lagi dia itbaq. Jadi dikepungkan suara minawol. Minal-zalimin. Ya, asanti. Tadi fa'akrojahuma sudah ya di huruf ko.
Nah, coba saya dengar lagi li ba'din. Sampai di kata adung. Ah, liba'din adu. Nah, tapi Mbak menjeda. Udah bener makhrajnya, cuma usahakan coba nggak menjeda. Li ba'din adung. Liba'din adu. Nah, itu lebih baik. Nah, jangan lupa juga wow. Wow itu sukun, berarti sifatnya rokhwah. Adung. Walaupun dia naik, tapi nggak ketekan adung. Dung. Bukan ketekan gitu bibirnya. Lembutin lagi bibirnya. Liba'din adu. Ya, itu lebih baik asan. Sekarang sin. Alirkan sin. Mustaqor. Nah, ini kalau wakof di rotashdid. Siapa yang tahu gimana cara bacanya? Misalkan mustaqorrun, wakof di rotashdid. Eh, Gimana wakofnya? Mustaqor. Ya, gimana jadi wakofnya? Hah? Mustaqor. Gitu. Mustaqor. Gimana yang lainnya boleh jawab. Secara teori ada yang udah tahu? Yang ditambahkan rohnya saja. Ditambahkan Tambahkan rohnya. ro-nya. Nah, kalau ditambahkan ro-nya jadi sukun misalkan. Terus gimana caranya? Mustaqor. Masa sama aja sukun Dakor. Oh, dua-duanya. dinaber ya saja ya. Nah, naber. Dinaber. Betul naber. Naber ya. Kaidah salah satu kaidah naber adalah wakof di huruf bertasydid. Tapi ada syaratnya. Apa? Selain nun tasydid. Selain min tasydid. Selain qalqalah. Yang lainnya naber. Misalkan minal masti. Wakofnya minal mas. Naik. Mas. Ada gitu naik. Mau memperjelas bahwa dia tasydid. Jadi kalau dia tasydid, wakof di huruf tasydid apa aja? Selain nun tasydid, mim tasydid nggak perlu. Kayak contoh walakin nggak perlu naber karena dia sudah ada guna sempurna, paling sempurna. Sama kayak mim tasydid. Fil yammi ada naber nggak? Tidak Wakof ada di guna. fil yammi Adanya nggak guna. ada. Nah, guna aja. Jadi nggak perlu. Jadi si naber ini muncul biar untuk nunjukin bahwa diri aku itu tasydid. Nah, kalau mim tasydid nggak perlu. Nun tasydid nggak perlu. Kenapa? Udah jelas dengan guna. Fil yam. Udah selesai. Karena kalau dia nggak sukun, nggak mungkin kayak gitu. Fil yam. Nah, gitu kan pasti. Nah, pun sama kayak ro. Kalau kita nggak naber, kita nggak tahu dia tasydid. Usada kenapa nggak tahu sukunnya ditambahin? Nanti dia jadi berubah sifat. Dia itu melina Umar. Lin Umar itu apa? Hah? Mengalir sebagian. Bainiyah. Oh, bainiyah nggak boleh lama-lama. Mustaqor. Salah nggak ada yang begitu ya. Baca nggak ada yang begitu. Mustaqor. Naik aja. Mustaqor. Ya, naik suaranya. Ya boleh Mbak, sinnya diulangi Mbak sama ro-nya coba tadi nabar. Mustaqor. Ya asan. Wa mata'un ila. Ini hukumnya apa tanwin ketemu hamzah? Izhar. Iya idhar. Kalau nun sukun idhar, mim sukun idhar, durasi guna sukunnya, nun sukunnya dengan bainiyah atau tawasud tetap ada. Wa mata'un ila. Wa mata'un jangan wa mata'un ila, jangan kecepatan. Diulang. Wa mata'un ila. Nah, itu ada, cuma Mbak jangan dijeda. Wa mata'un ila, lebih enak gitu, nggak menjeda. Wa mata'un ila. Nah, iya, beda Mbak suaranya. Jadi feel itu nggak tahu kenapa perasaan beda. Dengan kita menjeda gini, boleh umahat dengerin. Wa mata'un ila. Enak nggak? Itu ada jeda ya saja ya. Kurang, ada jeda. Nah, ini namanya dauk kayak perasaan, feeling, tahu dari mana belajar, sering dengerin temennya. Terus enggak juga kan tadi kejeda atau kecepatan. Wa mata'un ila, nggak enak. Wa mata'un ila, beda. Tapi kalau saya bacanya begini, wa mata'un ilahin, beda. Saya punya bacanya beda. Apalagi denger. Wa mata'un ilahin. Jadi nggak buru-buru wa mata'un ila, nggak enak. Atau jeda wa mata'un ila, nggak enak juga. Ya, bisa dibedain umahat jenis-jenis suaranya. Insya Allah saja Pak. Beda kan? Iya, beda. Oke, jadi akan menambah keindahan dari baca Quran ya. Ikhfa.
Kalimatin fa. Ini kayak tadi Mbak Ulfa ya udah siap-siap ke fa. Nah, kalau tadi Mbak Ulfa madomah setelahnya fa, ini kasroh setelahnya fa. Coba lagi Mbak Mesya. Kalimatin fata. Nggak tahan. Masih ketahan lidah belakang. Coba alihkan lagi. Kalimatin ke depan. Enggak. Kalimatin fataba. Masih Mbak. Lidahnya di belakang dilepas. Bilang kayak tadi caranya dilepas suara ke depan. Kalimatin fataba alaih. Kalimatin fataba alaih. Itu udah mulai enak, Mbak. Udah mulai tuh sweatnya ke depan. Tapi masih ada nyangkut di belakang. Ya, insya Allah nanti lama-kelamaan bisa lebih baik Ustazah, lagi itu ya, Mbak dari yang Nesya. bagian mana, Kenapa, Ustazah? Mbak? Yang Hmm? dilepas tuh bagian mananya, Ustazah? Yang Oh, lidah lidah. belakang, Mbak. Pokoknya lidah belakang jangan ketahan. Jangan ketahan. Kalimat yang enggak, gitu enggak. Terus hidung juga normal aja. Pokoknya hidung itu tidak ada pengaruh apapun. Dia alami akan masuk suara. Jadi nggak usah kita tambah-tambahin kalimat yang itu nggak usah. Alami aja. Kalimat yang fatabah. Boleh coba lagi. Kalimatin Nah, itu fataba mending. alaih. Udah mulai lepas ya. Itu udah mulai lepas. Tapi ada kesalahan yang lain apa? Tengah lidah banyak kung. Jadi agak tebel. Lidah tengah lidah nggak usah ada peranan apapun Bu, Mbak. Tengah lidah itu biasa aja. Karena kan bibir. Karena fa itu bibir. Jadi lidah nggak usah cekung. Turun aja. Ujung lidah nggak usah naik. Kalimatil fataba. Gimana? Kalimatin Nah, fataba. iya. Bagus. Ya, itu tadi bagus Mbak Mesya. Masya Allah. Jadi lidahnya diem aja. Biasanya lidah kita ikut naik tuh ujungnya. Karena bibir bawah naik. Jadilah cekung tengah lidah. Jadi kadang tebel. Tadi Mbak Mesya udah, Masya Allah terakhir udah bisa. Habis ini Mbak Mesya biar nggak lupa latihan sendiri di rumah. Misalkan rekaman, terus Mbak dengerin suara Mbak sendiri. Jadi kita melatih pendengaran akan suara kita sendiri. Ya, barakallahu fikuna, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan, Umahat? Peserta yang lain? Tidak ada? Oke, tidak ada, Umahat. Ya, kalau tidak ada, kita secara umum, kalau secara hukum mah udah ya, semua kayak Mas Roy, hukum-hukum tadi, masalah ikhfa itu udah ada. Kesimpulan ya, tentang ikhfa. Intinya, ibu fokus ke huruf setelahnya. Setelahnya huruf apa? Oh iya huruf fa. Udah aja bibir fokus ke apa namanya ke nggak bisa Say. Sebentar Umat ya. Ya lanjut. Ya jadi kalau ikhfa itu gimana huruf setelahnya? Kalau setelahnya huruf fa udah fokus bibir. Jadi bibirnya naik. Lidah ada peranan nggak? Kalau setelahnya huruf fa. Tidak. Tidak ada peranan. Ya. Jadi nggak usah naik lidahnya. Kalimatil. Itu lidah saya naik. Ya, bunyinya jadi begitu. Kalimatil. Jadi tebel. Kalimatil fa. Sama ini. Kalimatil fa. Beda apa sama? Beda, Ustaz. Beda. Mana yang benar? Satu atau kedua? Kedua. Kedua. Nah, ibu-ibu bisa menghukumi itu. Dan itu kenapa bisa gitu? Nah, itu yang pertama tebel. Lidah saya naik. Lidah depannya. Karena ngikut bibir biasanya. Dan itu sering terjadi. Harusnya nggak perlu. Ya, barakallahu fikuna jazakallahu khairan. Ini bertanya.
Nggak ada? Oke, kalau tidak ada maka saya cukupkan umat ya sampai di sini. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, barakallahu fikuna umahat. Tidak, PR-nya boleh kan ibu-ibu udah 2 kloter ya? Maksudnya artinya semua itu sudah baca ya kecuali mungkin ada yang kelewat dan lain sebagainya. PR-nya ibu tulis di kertas. Ya, yang ibu ingat aja kemarin itu saya tuh PR-nya ini dan itu susah belum bisa. Yang udah disetorkan ke saya ya, bukan sama mualimah bukan. Yang setorkan ke saya di Istiqlal ini apa PR yang menurut ibu susah, sulit, dan apalagi kalau belum dapat celahnya. Tolong ditulis di kertas atau buku ini. Nah, sedikit lagi Umi. Ya, apa? Ya ada iklan ya, mohon maaf ibu-ibu. Apa tadi sampai mana astagfirullah? Oh ya, ditulis. Nanti nggak usah dikumpulin nggak apa-apa. Nanti setelah itu kita akan bahas bersama di pertemuan yang akan datang. Kita akan coba untuk mencari celahnya dan nanti ibu-ibu pun akan mendapatkan faidah untuk apa namanya untuk dari catatan teman-teman ya teman-teman yang lain. Jadi kalau teman kita ada salah atau teman kita ada keliru PR itu menjadi faidah untuk ibu sendiri dan jujur untuk saya juga sebagai guru ya untuk menambah ibaratnya menambah pengalaman ya karena murid-murid itu PR-nya beda-beda. Ya, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustazah. Jazakallahu khairan Jazakallahu Ustazah. khairan. Wa jazakallahu khairan umahan.